ini jenis bentuk yang lain, yang mungkin perkembangan-perkembangan dari bentuk yang lain. Ini adalah tentang bola isolator homogen. Jadi kalau misalkan kita mengenal tentang istilah atau bentuk dari segala proses, ya ini ada jenis bola yang bentuknya itu isolator. Jadi artinya bola isolator ini mengandung muatan yang homogen. Ini muatannya homogen dan tersebar begitu ya. Selain muatannya homogen, dia juga tersebar. Misalkan berarti kita perlu tahu apa tuh muatan total bola dalam sebuah jari-jari bola. Kita tentu akan punya, kalau dari istilah bola itu punya volume ya. Makanya volume itu perlu definisikan, dimana volume dari sebuah bola itu apa? 4/3 dikalikan dengan V R pangkat 3. Ini adalah volume bola. Jadi perlu kita ketahui bagaimana cara menghitung kerapatannya. Untuk mendapatkan nilai kerapatannya, kita bisa mendefinisikan kerapatannya itu dengan rho sama dengan banyaknya muatan dibagi dengan volumenya. Artinya berarti kita bisa mendefinisikan nilai dari kerapatan ini menggunakan persamaan yang ini ya. Kita tulis Q dibagi dengan 4/3 V R pangkat 3 sebagai volume bola. Nah, kebergantungan kuat medan listrik terhadap jarak dari pusat bola ini berbeda untuk lokasi. Jadi kalau kita gambarkan ada beberapa bagian ya. Semisal ini bagian yang titik-titik hitam ini dibandingkan dengan permukaan bola, kita punya istilahnya yang hitam titik-titik ini adalah permukaan Gauss. Kemudian yang hijau ini adalah permukaan bolanya begitu ya. Dan titik pusatnya ada di sini, artinya dia akan punya jari-jari gitu ya. Terus kemudian jari-jari kecil dan istilah yang lain adalah jari-jari besar ya. Atau kita sebut itu R. Nah, permukaan Gauss ini hanya satu, yaitu apa permukaannya? Permukaannya hanya permukaan bola saja ya, hanya bagian ini saja nih. Hanya bagian ini saja. Jadi hanya punya satu permukaan, yaitu permukaan bola dengan jari-jari R. Maka kalau kayak gitu kita bisa definisikan bagaimana? Masih ingat persamaannya? Oke, ini ya ditulis lagi, sigma EI dengan permukaannya begitu sama dengan E dikalikan dengan A cos theta. Kita dengan mudah bisa menebak sebenarnya bahwa arah medan listriknya itu tegak lurus. Jadi kita tulis arah medan listrik, dia akan tegak lurus. Dengan demikian tetanya itu akan sama dengan 0. Kemudian kita akan masukkan ke proses trigonometri di mana cos 0 itu berapa nilainya? 1 ya. Jadi cos 0 itu 1. Dengan luas permukaan Gauss sama dengan luas permukaan bola dengan jari-jari R, maka kita bisa definisikan kembali. Ini luas permukaan atau A ya, dengan jari-jari R jadi berapa? Sama ya, hanya merubah bagian-bagiannya saja. Jadi ini tuh kan ada R yang bagian sini dan ini ada R yang bagian sini dan R yang bagian sini ya. Kita akan mendefinisikan bagian R yang kecil ya. Artinya berapa persamaannya yang bisa kita dapatkan? Ya, A-nya itu
luas permukaan atau A sama dengan 4 V R pangkat 2. Oke, jadi kita masukkan lagi ke persamaan yang ini nih. E atau sigma E dot A sama dengan E A cos theta, begitu ya. Ini sama dengan E dikalikan dengan luas permukaannya 4V R kuadrat dikalikan dengan cos theta, itu nilainya 1 ya. Jadi ini adalah 4V R kuadrat dikalikan dengan E. Boleh ya kita tulis seperti itu. Jadi ini adalah nilai flux totalnya. Ini adalah nilai flux totalnya. Flux total dengan jari-jari R kecil ya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jumlah muatan yang dilingkupi oleh permukaan Gauss. Jadi ini tadi baru sampai bagian ini saja ya, permukaannya ya, permukaannya. Sekarang masuk ke yang dilingkupi oleh permukaan Gauss. Jadi kalau langkah selanjutnya adalah kita akan menentukan muatan total. Ini ya, muatan total di luar bola Gauss, yaitu antara R sampai R. Kita akan butuh satu bagian yang lain, yaitu volume bola, di mana volume bola itu adalah 4/3 VR pangkat 3. Dengan demikian, muatan yang dilingkupi oleh bola Gauss, jadi kita perlu menentukan muatan yang dilingkupi itu adalah sigma atau sigma Q, itu didapat dari rho dikalikan dengan V. Kita sebut ini V aksen boleh ya, atau sama-sama aja, itu mengartikan itu adalah volume bola Gauss ya. Soalnya tadi ada volume bola aja, ada volume bola Gauss. Nah, ini ada V aksen, artinya dia itu adalah bola Gauss ya. Tadi kita di atas sudah mendefinisikan berapa nilai sigma Q, dan kita punya nilai V yang V aksen juga gitu ya. Jadi diingat-ingat tadi persamaan yang di atas kita substitusikan. Ini sigma Q, saya tulis ulang, dikalikan dengan sama dengan rho dikali dengan V aksen. Oke. Sama dengan tadi kita mendefinisikan rho sebagai kerapatan muatan 4/3 VR pangkat 3 dikalikan dengan 4/3 VR pangkat 3 ya. Ada R besar, ada R kecil. Gimana cara mengalikannya? Oke, semoga udah bisa ya, tinggal dikali biasa. Kemudian kita dapat Q R pangkat 3 dibagi dengan R pangkat 3. Berarti ada yang bisa kita coret ya, banyak ya. Oke, ini bisa dicoret 4/3-nya, terus kemudian V-nya. Kemudian sisa dari Q dikalikan dengan R pangkat 3 dibagi dengan R besar R kecil pangkat 3 dibagi dengan R besar pangkat 3. Akhirnya gimana dengan hukum Gauss? Gimana nih? Tadi kita punya ya 4V R pangkat 2E sama dengan 1/epsilon 0 Q R pangkat 3 dibagi dengan R pangkat 3 yang besar, atau E nya itu sama dengan 1/4V epsilon 0 Q dibagi dengan R pangkat 3 dikali dengan R gitu ya. Ini tinggal didefinisikan, ini pangkat-pangkatnya jadi berkurang ya. Inilah yang disebut dengan hukum Gauss untuk menentukan bola isolator ya. Ini adalah nilai medan listriknya di dalam bola isolator homogen
Nah, dalam kondisi seperti ini, dalam isoter homogen, kita akan punya beberapa kasus, terutama saat misalkan ini ya, saat misalkan jari-jarinya itu R itu sama dengan R, itu hasilnya seperti apa. Jadi kalau kita bisa lihat dari persamaan di atas ini, saat misalkan R sebagai jari-jari yang di gambar ini ya, kita ulang lagi gambarnya, bagian ini R bagian ini dan bagian yang ini, itu gimana kasusnya kalau nilainya itu sama besar. Jadi medan listriknya juga tentunya akan berubah persamaannya. Jadi kalau misalkan R nya sama dengan R, untuk nilai medan listriknya itu sama dengan 1/4V epsilon 0 dikali dengan Q dibagi dengan R pangkat berapa? Pangkat 2 ya. Coba kalian cek, ini pasti nilainya seperti itu. Tapi gimana juga kalau misalkan kuat medan listrik di luar bola, itu nilainya berbeda juga. Kayak misalkan R itu lebih besar daripada R. Nah, maka dari itu permukaan Gauss, kan kita tahu dia permukaannya bola. Kalau permukaan bola artinya dia punya nilai A-nya itu berapa? A sama dengan 4V R kuadrat. Nah, terus kemudian tetanya kira-kira yang karena dia arahnya menembus medan begitu ya, tegak lurus, maka tetanya itu akan sama dengan 0. Maka, nah ini akan ada berubah sigma dari E dikalikan dengan A itu sama dengan A cos theta, tetanya 0 sama dengan E dikalikan dengan 4V R kuadrat dikalikan 1 sama dengan 4VR kuadrat dikalikan dengan E. Ya kan? Jadi nanti akan banyak berpengaruh begitu ya. Kalau misalkan R lebih besar daripada R, artinya kalau R lebih besar daripada R itu kita gambarkan seperti ini ya. Ya. Kemudian ada permukaan Gauss di luarnya begitu ya. Ini anggap lingkaran bagus ya. Nah, ini adalah R, ini adalah R besar. Jadi R-nya itu lebih besar daripada R. Gini deh gambarnya lebih bagus daripada yang tadi, maksudnya ini adalah R kecil, kemudian ini adalah R besar. Jadi permukaan ini adalah permukaan bola, kalau yang ini dia permukaan Gauss. Jumlah muatan yang dilingkupi permukaan Gauss ini seluruhnya muatan bola kan, karena seluruh bagian bola itu dalam permukaan Gauss. Dengan demikian sigma Q-nya gimana? Sigma Q sama dengan ya nilai Q-nya ya. Berarti menggunakan hukum Gauss 4V yang ini ya, 4V R E sama dengan Q dibagi dengan epsilon 0, maka nilai E nya itu sama dengan 1 dibagi 4V epsilon 0 Q dibagi dengan R kuadrat. Oke, gitu kan. Jadi ini adalah nilai saat misalkan R nya itu lebih besar daripada R besar gitu ya.